Kenapa sih Kenjet ini nggak jual produknya sendiri gitu, Pak? Ada kode etis distribusi yang nggak bisa kita break. Banyak kendala. Satu di harga, kondisi keadaan market belum memaksa kita untuk mau. Saya tidak berani bicara kita akan melakukan dan tidak akan melakukan official store ini. Sebenarnya baik secara advertising ya, tapi cara psikis terhadap distributor maupun toko-toko distributornya tidak baik. Tidak baik. Nah, jadi saya akan lihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Lanjut nih ya, Pak ya? Ya, lanjut. Oke, lanjut. Kenapa sih Kenjet ini nggak jual produknya sendiri gitu, Pak? Ataupun melalui website, ataupun yang kita tahu kan yang lagi hype banget kan marketplace ya kan? Bener nggak, Pak? Nah itu kenapa, Pak? Begini, jadi saya melihat bahwa ini serba salah nih, maju salah mundur salah. Kenapa tuh, Pak? Iya, ketika kita maju ada kode etis distribusi yang nggak bisa kita break. Distributor kita yang punya link, yang punya jaringan distribusi, mereka akan mundur. Toko-toko yang di bawah, bengkel-bengkel yang biasa jual produk kita juga akan mundur. Iya. Walaupun kita jualnya mahal, kita jualnya harga list lah misalnya. Karena kita ada barang, karena demandnya orang cari barangnya bukan cari harganya gitu loh. Kayak kemarin saya ada lihat di komen netizen, saya mau beli nih speedometer SS ini, SSR ini, tapi saya menemukan di marketplace-nya nggak ketemu gitu loh, misalnya. Ya jadi belum tentu ketika kita adakan di marketplace kita sendiri official store, akhirnya kita harus jual mahal, orang ini akan beli. Banyak kendala. Satu di harga. Karena kan kita nggak bisa jual murah, kita harus jual mahal official store. Nah, kalau kita jual murah, jaringan distribusi kita minggat semua. Iya loh, mereka udah nggak punya profit. Yang terjadi nih lagi viral nih di TikTok ya kan, pabrik langsung jual ke bawah, konveksi langsung jual baju ke bawah, importir, akhirnya kayak sampai Tanah Abang jadi viral itu sepi ya. Jadi kita untuk di Kenjet kita belum mau. Kondisi keadaan market belum memaksa kita untuk mau. Itu satu di kode etis distribusi. Terus kedua adalah di produk ini kita nih bukan produk yang langsung pakai. Maksudnya gimana itu, Pak? Kamu beli blok share nggak bisa langsung kamu pakai. Oh iya, ke bengkel dulu. Kamu bengkel dulu, kamu butuh jasa. Iya. Sehingga kualitas produk ini 100% tidak ditentukan oleh produknya aja. Dari mekaniknya. Dari mekanik montirnya juga. Oke. Iya, jadi ketika kamu nggak bisa merasakan dampak langsungnya. Kalau kamu kan beli baju, kamu langsung pakai. Kamu tahu baju ini langsung nyaman. Iya. Jadi ini bukan produk yang langsung bisa dipakai. Mesti butuh kalian bawa ke bengkel lagi gitu loh. Targetnya tuh bukan langsung pemakai. Target itu adalah toko-toko bengkel-bengkel, sebenarnya marketnya ini kan ya. Nah, ketika marketnya adalah bengkel-bengkel toko-toko yang mau beli ke marketplace kita karena mereka merasa beli lebih murah dari kita, sedangkan kita nggak bisa, kita jualnya mahal. Artinya kan sama aja dia nggak beli di kita. Iya. Iya dong, bolak-balik aja gitu ya. Bolak-balik gitu kan. Itu satu. Yang kedua adalah ketika target market adalah toko dan bengkel, ketika dia mau beli ke kita, produk kita ini produk berat. Oh iya, kayak box saya berat ya, Pak ya? Iya, berat. Ongkirnya nggak bisa kena gitu ya kan. Nah, ini dia. Ya, saya melakukan digital marketing ini, company branding, bahkan saya personal branding juga. Tujuannya adalah membangunkan awareness di lapangan, bahwa di market bahwa ada produk Kenjet Ozawa yang berbeda dan yang terbaik di kerasnya yang ada di lapangan, sehingga mereka mencari ke toko-toko, ke bengkel-bengkel. Akhirnya ada rangsangan terhadap distributor kita untuk bergerak lebih. Karena distributor kita juga orang-orang ini masih banyak yang mungkin belum sadar bahwa pergerakan bisnis ini sudah berubah. Sudah agak sedikit berubah, masih mempertahankan cara lama. Gitu ya. Ini rangsangan-rangsangan ini yang mungkin akan menstimulus mereka untuk mereka bergerak lebih. Bantu saya cari banyak kan, cari lebih. Kalian kalau ke toko-toko, kalian cari ada nggak produk Kenjet? Mau bisa tiap kali datang, tiap kali belanja bantu kita, sehingga toko-toko ini kan mencari ke distributor kita, sehingga rangsangan itu lebih cepat, lebih masif gitu loh, sehingga si distributornya lebih merasa, oh ya saya udah harus bergerak. Iya, nah ketika mereka bergerak, ya mereka lah yang harus buka official sebenarnya. Kita bicara di yang jauh sekalian ya, di Manado.
Ya, itu jauh tuh. Jauh, pesawatnya 3 juta ya. Jadi kalau misalnya saya mau orang Manado mau beli blok seher atau yang barang berat, apalagi sih shock AC itu yang dimensinya gede, udah gede berat ya kan. Berat. Dia mau beli dari kita official store. Ongkirnya berapa deh Jakarta Manado? Iya sih, benar. Tetapi kalau misalnya emang orang Manado yang buka, lebih terjangkau. Iya, memperkecil jarak. Jarak, kecepatan, dan ongkos kirim. Biaya. Atau mungkin emang dia bisa offline juga. Mungkin yang order adalah di kota Manado, yang distributor kita juga di kota Manadonya, di pusat kotanya, dia ada kurirnya yang bisa kirim langsung, ya kan bisa juga. Iya, kayak jemput bola ya, Pak. Iya, jadi ya bantu saya untuk merangsang distributor saya untuk bergegas lagi. Dengan kalian cari ke toko-toko. Benar. Ya, bilang produk KainJet bagus, saya mau juga beli KainJet. Iya, banyakin lagi produksinya. Banyakin cari lagi, supaya mereka nyari ke distributor. Iya. Jadi bantu saya merangsang distributor kita supaya mereka mau go digital. Oke. Biar makin banyak lagi, Pak ya. Iya. Berarti cukup di situ ya, Pak ya, kalau untuk nggak jual sendiri nih, Pak ya. Berarti kita memang fokus untuk ke distributor aja, Pak ya. Untuk hari ini kita dinamis ya. Ya ini pertanyaan menjebak sekali ya. Oh iya, kalau saya bilang enggak, ternyata dibutuhkan, ternyata suatu hari kita lakukan. Wah, pada nggak sesuai omongan nih. Wah, si Darwin nih, aduh. Tapi kalau saya nggak tetap megang omongan saya, ternyata marketnya berubah, kebutuhan marketnya berubah, akhirnya saya tetap idealis. Akhirnya perusahaan KainJet makin lama makin ketinggalan, makin tidak berkembang. Ya ini pertanyaan yang menjebak. Jadi saya tidak berani bicara kita akan melakukan dan tidak akan melakukan official store ini. Official store ini sebenarnya kalau kita mau lakukan baik sih. Kita jual mahal aja, orang yang nggak ada beli ke kita sebagai iklan. Karena kalian lihat, kalian search ya deh, barang A, barang B, itu yang keluar semua marketplace. Iya. Jadi sebenarnya iklan aja cukup. Jadi iklan dan jualannya itu udah baik. Karena dulu waktu di zamannya Google itu kita mau supaya ada di halaman pertama Google, kita bayar orang lagi atau bayar perusahaan lagi untuk nge-up kita supaya ada di pertama. Sekarang kita nggak perlu, kita cuma perlu post di marketplace. Mereka akan lihat produk kita begitu dia search di Google udah langsung page pertama, halaman pertama. Sebenarnya baik secara advertisingnya, tapi cara psikis terhadap distributor maupun toko-toko distributornya tidak baik. Tidak baik. Nah, jadi saya tidak berani bilang akan atau tidak. Kita lihat keadaan di lapangan seperti apa. Kalau emang mereka menangkap vision saya dan mereka mau mengikuti anjuran-anjuran kita, ya kita nggak perlu melakukan. Tetapi ketika mereka tidak menangkap dan kebutuhan dunia bisnis kita, dunia Indonesia ini marketnya harus seperti itu, ya saya nggak mungkin masuk jurang dong. Saya punya berapa banyak orang yang harus saya pertanggungjawabkan di dalam perusahaan ini, termasuk keluarga mereka, anak-anak mereka. Saya nggak mungkin saya akan lihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan. Jangan disingkat bagian depannya aja ya. Iya juga. Ya, karena itu nggak baik. Bener. Bahasa marketing lah nih. Iya. Nah, mungkin kita udah masuk sesi terakhir nih, Pak. Udah cukup lama loh, hampir. Nggak extend, tah. Biasa extend nambah biaya loh. Untuk kedepannya nih, kira-kira ada nggak barang baru nih yang akan muncul KainJet atau Ozawa di tahun ini, Pak? Yang pasti di tahun ini kan hasil kerja saya tahun kemarin nih. Iya. Yang tahun ini kita kerjakan mungkin akan eksis di tahun depan ya. Oh iya. Ya masa saya nggak kerja tahun ini, kan nggak mungkin. Iya benar. Masa saya nggak ada yang saya kerjakan di tahun ini, itu nggak mungkin ya. Pasti ada produk-produk, cuma emang kita belum keluarkan ya. Pasti KainJet akan terus berkembang secara item, secara model motor, secara kualitas, secara packaging, secara nilai jual. Kita akan terus berkembang. Kalau soal barangnya apa aja ya banyaklah kita. Dalaman motor yang hits, yang banyak orang nggak berani main, KainJet akan main. Keren. Itu khusus untuk satu motor atau semua motor, Pak? Waduh, kita serinya lengkap. Bakal lengkap nih. Kalau saya bilang serinya, nanti kalian tahu udah barangnya apa. Iya, apa aja. Kita bentar. Jadi saya kasih kisi-kisi. Satu motor bisa punya 9 nomor. Misalnya kayak Supra aja ya bisa punya 9 nomor. Iya. Kalau misalnya di Indonesia ada 30 motor, berarti 30 kali 9 nomor. Ada 180 item untuk satu produk aja. Satu produk. Ada 180 jenis motor, jenis itemnya. Jadi barang kelistrikan jangan ditanya. KainJet barang kelistrikannya udah in banget. Kita punya penjualan Kiprox, CDI, Sepul AC kita, Bendik kita sudah berhasil lah meyakinkan kalian bahwa kelistrikan KainJet layak. Jadi kita akan masuk ke
menyelesaikan KNZ yang lebih dalam lagi ke depan. Oke. Moga-moga pemilihan pabriknya tidak miss ya. Oke. Kalau terus perkoplingan ada dong, sering dong pakai barang-barang kopling terus cuma bunyi ngik ngik. Dalemannya tuh. Banyak komplainan ya. KNZ akan melakukan inovasi, mungkin kalau saya tidak salah KNZ yang akan jadi trendsetter untuk item ini. Belum ada yang pernah adakan item ini, produk seperti ini. KNZ yang pertama kali, mungkin koreksi saya kalau saya salah. Mungkin ada produk-produk lain di luar yang saya nggak tahu gitu ya. Tapi untuk saat ini dengan merek sekelasnya KNZ, mungkin KNZ saya masih melihat KNZ yang pertama. Karena kan kita saling intip-intipan ya, mereka intip kita juga intip mereka ya. Jadi untuk teman-teman merek-merek lain yang udah nyontek KNZ, udah ikut ini, ikut itu, terus maju. Semangat lah ya. Kita bersaing dengan positif loh. Iya, yang sehat ya. Makin ramai makin asik ya. Itu di perkoplingan, terus ada lagi di perbesian, barang-barang besi. Ya, kita juga akan ada muncul produk-produk baru nanti. Ya sabar aja, semua step by step sih ya. Kita pasti ada, cuma hari ini saya nggak akan beberkan secara detail. Biar mereka penasaran ya Pak ya kan. Bicara racing nih, ayo. Bicara racing ada nggak? Tunggu saja. Tunggu saja tanggal mainnya dari KNZ. Pasti ada dong Pak ya kan. Yang pasti kita akan terus bergerak. Yang pasti kita akan terus berkembang. Yakin bahwa KNZ ini dan KNZ Tozawa ini salah satu brand yang bisa kalian percaya. Karena kita mungkin brand yang berani tampil secara publik untuk di produk aftermarket ya, produk spare part ya. Karena kita berani mempertanggungjawabkan kualitas kita. Kita berani mempertanggungjawabkan segala produk yang ada kita jual gitu. Kita kembangkan gitu. Jadi yakin aja, terus pakai produk KNZ supaya kita makin berkembang, supaya packaging makin baik, kualitas makin baik. Ya, terima kasih lah buat semuanya. Oke Pak, banyak banget nih yang kita bahas kali ini ya Pak ya. Pak, terima kasih nih. Untuk kita yang bahas tentang masalah packaging, terus masalah netizen yang bingung kan, mungkin udah Bapak jawab. Kalian yang nonton jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa juga untuk subscribe, oke? See you the next video. Bye-bye.